Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Hari ini kita akan belajar materi menanggapi teks sejarah. Siapkan buku dan alat tulis kalian, catatlah penjelasan dalam video ini, dan simak video ini sampai selesai. Waktunya belajar bahasa Indonesia. Pada materi pekan yang lalu, kalian sudah mempelajari hal-hal tentang pengertian teks sejarah, ciri-ciri dan jenis-jenis teks sejarah, memahami teks sejarah dengan membuat ringkasan atau ikhtisar, dan mengidentifikasi informasi penting dengan mengajukan pertanyaan. Untuk menanggapi teks sejarah, kalian bisa menggunakan kalimat tanggapan. Apakah kalimat tanggapan itu? Kalimat tanggapan adalah sambutan terhadap suatu pernyataan, peristiwa, laporan, hasil karya, atau kisah yang dilihat, didengar, ataupun dibaca. Bentuk atau model kalimat tanggapan. Yang pertama, kalimat tanggapan berisi pujian atau tanggapan positif. Kedua, kalimat tanggapan berisi kritik atau tanggapan negatif. Dan yang ketiga, kalimat tanggapan berisi saran. Penjelasan pertama mengenai kalimat tanggapan yang berisi pujian. Maksudnya, kalimat tanggapan ini memuat pernyataan yang mendukung, menyetujui, atau memuji terhadap pernyataan, peristiwa, kisah, atau hasil karya. Perhatikan contoh berikut yang merupakan kalimat tanggapan pujian. Di sini ada peristiwa atau kisah. Pertempuran Surabaya menjadi salah satu perang terbesar dalam sejarah Indonesia mempertahankan kemerdekaannya. Waktu itu, setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat untuk pengibaran bendera nasional Sangsaka Merah Putih di seluruh Indonesia. Hal ini disambut gembira oleh rakyat Indonesia. Kita bisa menanggapi peristiwa atau kisah ini dengan tanggapan yang berisi pujian. Contohnya, sikap pemerintah sudah benar dengan adanya maklumat untuk pengibaran bendera di seluruh Indonesia, supaya seluruh rakyat, terutama yang berada di pelosok, mengetahui kemerdekaan Indonesia. Bisa juga kalimat tanggapannya berupa kalimat berikut. Memang pantas rakyat Indonesia menyambut gembira maklumat untuk mengibarkan bendera karena perjuangan rakyat Indonesia merebut kemerdekaan tidaklah mudah. Penjelasan yang kedua mengenai kalimat tanggapan berisi kritik. Maksudnya adalah kalimat tanggapan berupa pernyataan tidak mendukung atau tidak menyetujui terhadap peristiwa, kejadian, kisah, ataupun hasil karya. Ketidaksetujuan ini didukung dengan alasan. Supaya lebih jelas, perhatikan contoh tanggapan yang berisi kritik. Ada pernyataan atau peristiwa berupa teks berikut. Sebagai bentuk penghormatan atas laku heroik para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu, pada tanggal 16 Desember 1959, pemerintah Indonesia menetapkan bahwa tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan melalui Kepres nomor 316 tahun 1959.
Semoga semangat perjuangan ini terus kita kenang dan hidupkan hingga kini. Tanggapan berisi kritik terhadap teks tersebut. Contohnya, hal tersebut sebenarnya tidak perlu dilakukan karena sebagai generasi penerus bangsa kita harus terus semangat berjuang dalam menjalani hidup dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Penjelasan berikutnya mengenai kalimat tanggapan berisi saran. Maksudnya adalah pernyataan yang memberikan saran, masukan, atau solusi terhadap sebuah peristiwa, kejadian, berita, atau hasil karya. Yang perlu kalian perhatikan, kalimat tanggapan yang berisi saran itu ditandai dengan kata sebaiknya, hendaknya, alangkah baiknya, semestinya, bagaimana kalau, dan sebagainya. Perhatikan contoh mengenai kalimat tanggapan saran. Yang pertama, kalau kamu hendak ke Bandung, lebih baik naik kereta saja. Jalan tol biasanya macet parah kalau akhir pekan seperti sekarang. Contoh yang kedua, sebelum kita memulai kegiatan, ada baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Contoh yang lain, sebaiknya kita berangkat sekarang sebelum kehujanan. Jangan lupa matikan semua lampu dan peralatan listrik sebelum kamu pergi. Alangkah baiknya jika kau berniat untuk membantu mengurangi beban orang tuamu. Jangan terlalu sering makan makanan cepat saji, itu tidak baik untuk kesehatanmu. Bagaimana jika kita mengecat rumah dengan warna hijau saja agar terlihat lebih cerah? Perhatikan saat kalian memberikan tanggapan terhadap sebuah pernyataan, peristiwa, atau kejadian, ada beberapa hal yang harus kalian ingat dan harus kalian perhatikan dalam memberikan tanggapan. Yang pertama, tanggapan diberikan sesuai dengan topik yang sedang dibahas. Yang kedua, tanggapan itu disampaikan dengan menggunakan kalimat yang sopan dan santun, kemudian mudah difahami orang lain dan tidak ambigu atau bermakna ganda. Ketiga, bila kalimat tanggapan yang dikemukakan adalah kalimat tanggapan berisi kritik, sebaiknya tidak disampaikan dengan emosi yang berlebihan. Yang keempat, bersifat objektif atau sesuai keadaan sebenarnya, tidak dibuat-buat. Dan yang kelima, tanggapan disertai dengan fakta dan data yang akurat. Tanggapan juga harus dapat dipertanggungjawabkan. Tugas: kerjakanlah latihan soal di Google Form dengan memasukkan kata sandi yang ada dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.